Oke, siap. Siap kan? Perhatian seluruhnya. Siap, sudah. Hormat, sudah. Jaga, sudah. Kita bertemu lagi di pembelajaran kali ini ya. Sebelum Pak absen dulu, seperti biasa. Kamu nggak usah presentasi aja ya, walaupun di 14 Oktober ya. Ahmad Ibnu Zaki, Ahmad Maulidin, Alfonia Kusuma, Amanda Salim, Ardi Pratama, Arman Syah. Ada surat Alfa berarti ya. Vera Fabiana, Firman Hidayat. Jadi ganti Helen Olivia, Laura Sinta, M. Fikri Kusaini, M. Suri Febriansa, Nurulaini, Puput Nafisa, Raili Alfama, Ramadhani, Resya Olga Putri, Rido Ramadhani, Rino Rianto, Rizky Febrianti, Siti Nur, Suci Alfiadika, Surya Dela Ningsih, Vino Asari, Zahra Yasmina Syifa. Mungkin jangan lupa ya. Kemudian Zaki Hadiah. Ya itu sudah siap untuk mulai pelajaran? Ya. Ada yang ngantuk? Ya. Ada yang belum makan? Ya. Yang kali semua. Bagus lah ya. Kalau makan mau apa? Makan. Ini. Tapi tadi awak kan jam. Ya. Untuk ini ya pertemuan kali ini kita belajar tentang representasi file. Kamu lihat di bukunya. Sekarang buka buku. Halaman 5 ya. Selain buku itu Bapak sudah buat juga bahan ajar. Ini bisa disebut ringkasan dari jadi fokus daripada buku. Oh pagi kan ya? Satu kelompok satu aja. Di belakang. Kok udah habis? Kamu lebinya? Nah, lebinya itu kan papan itu.
Sorry. Oke. Sebelum baca, Bapak lihatkan dulu tujuan pembelajaran kita kali ini. Ini ya, menjelaskan yang pertama tujuannya adalah menjelaskan ekstensi file dengan benar. Kemudian yang kedua itu menentukan jenis-jenis file berdasarkan aplikasi pengolahnya dengan benar. Kemudian menentukan aplikasi pengolah file dengan benar. Kemudian melakukan praktik uji jenis file melalui aplikasi komputer dengan benar. Kemudian melengkapi melakukan dari file dalam file ke folder jenis file dengan benar. Jadi nanti keenam ini, kelima ini kita bisa peroleh dari hasil percobaan dan nanti kita baca sendiri. Ini maksudnya setelah kamu nanti praktek, seharusnya kalian itu bisa punya kemampuan yang 5 ini. Seperti 5 itu, seperti bisa menjelaskan apa itu ekstensi file, kemudian juga bisa menentukan jenis file. Kalau yang mungkin ada yang tahu ada Word, ada Excel gitu ya. Kemudian juga bisa menentukan nomor 3 itu aplikasi pengolah file. Kalau Word dibuka dengan apa, Excel dibuka dengan apa gitu ya. Kemudian yang keempat itu ada melakukan praktek. Jadi udah bisa lakukan praktek gitu kan dengan uji jenis file yang dekat file dan dekat aplikasinya itu. Kemudian bisa melengkapi pengelompokan. Jadi tujuan itu adalah yang kamu peroleh nanti di akhir pelajaran. Kalau kamu keluar dari ruangan ini, kamu bisa ke 5 ini. Itu artinya kamu belajarnya berhasil. Tapi kalau dapat 3 gimana? Dapat 3 aja. Kalau perhatikan yang 1, 2, dan 3 itu adalah C, maksudnya itu pengetahuan. Kalau yang 4 dan 5 itu kemampuan keterampilan, dengan praktek. Ya beda bahasanya kan? 1, 2, 3 itu pengetahuan, kita bisa menjelaskan, menentukan jenis file, kita bilang aja gitu kan. Tapi yang 4 dan 5 itu adalah kemampuan praktikum. Kita bisa praktek uji jenis dengan komputer, kita bisa melengkapi dalam komputer gitu ya. Nah, jadi itu maksudnya nanti minimal ya 3 kamu bisa, punya 3 ini ya. Nomor 1 bisa, 2 bisa, nomor 4 bisa gitu. Mungkin nomor 3 yang susah gitu kan apa ya. Jadi nanti saat selama pelajaran itu kamu harus serius, diikuti LKPD-nya, ditanyakan apa yang dijelaskan ya. Oke, ini rekaman, tapi sebelum kita lihat video ini nanti kita baca dulu materi sedikit ya. Oke, siapa yang mau tolong bacakan yang di bawah aja ini? Literasi dulu. Yang halaman kelima itu apa itu representasi dan jenis-jenis file? Ada yang membacakan? Biasanya siapa ini yang lagi? Kamu? Ya. Fikri terus? Ya. Fikri ya? Oke, silakan. Apa itu representasi dan jenis file? Apa itu file? Komputer bisa diumpamakan sebagai satu bangunan perpustakaan. Komputer sama dengan perpustakaan. Di dalam perpustakaan diisi dengan buku, teks, kaset video, kaset audio, dan lain-lain. Sedangkan di dalam komputer berisi file. Isi file adalah isi dalam komputer yang diolah dan dihasilkan komputer. File. Perkenalkan, nama saya adalah Tidak Eka. File itu seperti di dalam perpustakaan. Ada file yang berisi teks kalimat yang dapat dibaca, ada file berisi video yang dapat ditonton, ada file yang berisi suara yang dapat didengar. Contoh file tugas TK adalah file yang berisi lembar kerja sehingga berjenis dokumen. Nama ekstensi file. Nama file harus memiliki nama. Karena file harus diberi ekstensi. Karena nama file akan memudahkan kita untuk mencari jika diperlukan. Ekstensi file memudahkan kita untuk menentukan jenisnya. Dengan ekstensi kita bisa menebak isi filenya.
Contoh representasi file. Nama file bisa dipilih oleh manusia yang membuat file, sedangkan ekstensi tetap pada komputer. Contoh ekstensi file diantaranya 1. Titik doc, file jenis dokumen. 2. API, file jenis video. 3. JPG, file jenis gambar. 4. MP3, file jenis suara, dan lain-lain. Lebih lengkap di buku paket. Jika nama filenya tugas TK1 akan disimpan dalam komputer menjadi 1. Tugas TK1 titik doc. 2. Tugas TK1 titik doc. 3. Tugas TK1 JPG. 4. Tugas TK1 titik MP3. Perhatikan bahwa di dalam komputer nama file ditulis dulu, kemudian diganti ekstensinya dalam satu rantai. Perhatikan ekstensi file ditulis rantainya nanti terlebih dahulu. Jenis-jenis file. File yang berisi teks lebar kerja seperti gambar 2 yang dapat dibaca disebut file jenis dokumen. Sedangkan file jenis video berisi cuplikan video yang dapat dilihat untuk tonton. File audio berisi bunyi suara yang dapat didengar. File gambar berisi gambar yang dapat dilihat. Terakhir adalah file sistem yang bisanya tersembunyi karena hanya dipakai oleh komputer, bukan pengguna komputer. 1. Kelompok jenis file bisa terdiri atas banyak ekstensi. Contoh ekstensi API, MPG, MP4 adalah ekstensi yang termasuk dalam kelompok jenis file video. Terima kasih. Itu aja. Itu ya file. Ya. Jadi apa itu file? Nanti kita cari tahu lagi ya. Sekarang kamu mau silakan perhatikan ke depan, itu ada presentasi yang Bapak kasih. Jadi file ini itu kalau kamu bisa menguasai dia, maka kamu akan mudah sekali untuk mengolah komputer. Jadi dia dimanfaatkan itu pada saat bekerja dengan komputer ya. Kalau orang yang bekerja dengan komputer itu pasti harus bisa mengolah file dan folder. Kenapa? Karena ibarat dia lemari arsip. Kalau lemari arsip berantakan gimana itu kira-kira? Susah dicari, rapi gitu kan? Kipernya kesulitan kita. Jadi gimana? Ya seperti kamu di rumah kamu itu ya. Kalau kamu punya lemari baju, pasti bajunya dirapikan, kemudian taruhnya disusun. Mana yang pakai duluan taruh di atas misalnya kan? Mana yang pakai hari Selasa Sabtu taruh di bawah. Begitu. Nah sama seperti file. Di file itu ibaratnya baju itu ya. Apa yang disusun dalam lemari di kom. Kalau bisa mengolah file dengan betul, dengan benar, maka akan memudahkan kamu untuk bekerja menggunakan komputer. Itu ya, itu tujuan sebetulnya, manfaat. Kemudian untuk supaya kamu lebih paham apa itu file, kita belajar teori dulu sebelum nanti kamu praktek dengan komputer itu. Selalu kamu praktekkan dulu ke depan presentasinya. Tadi ya, tujuannya sudah, kita masuk ke presentasi ya. Apa saja yang dalam perpustakaan. Jadi Bapak sering bilang komputer itu seperti korpus perpustakaan. Dalam perpustakaan itu ada buku. Kalau yang di kota-kota itu malah lebih dari buku. Ada juga kaset video. Ada juga mungkin kaset audio, MP3, CD segala macam. CD untuk memutar suara belajar bahasa Inggris, listening misalnya, nah gitu. Di perpustakaan di kota-kota misalnya. Mungkin nanti akan datang juga ke perpustakaan kita. Coba kita lihat dulu ya di sini. Nah ini videonya orang perpustakaan orang ya.
Iklan dulu ya sebentar. Malum ini enggak apa? Enggak premium ya. Oh, gambar juga. Ya, pura-pura jelas aja lah ya. Pura-pura jelas. Nah, ini misalnya kita nggak jelas ya, nah dijelasin aja lah. Karena kita keterbatasan sinyal, agak jelek sinyal sekarang ya. Bapak, nah ini perpustakaan. Kabur ya apa? Nah, ini masuk. Ini videonya tahu nggak? Ini video apa? Maksudnya fasilitas apa ya itu? Nggak tahu? Bisa gini kan ini? Kita gini. Nah itu bisa di belakang. Bisa di atas, bisa lihat lantainya. Ya, video 360 atau yang dikenal dengan virtual teknologi. Virtual teknologi ya. Jadi kalau orang pakai Google kacamata itu, jadi kita seolah-olah berada di perpustakaan itu. Ada alatnya. Oke. Makanya kita bisa tengok ke belakang. Kalau video biasa kan nggak bisa kan? Ya, tengok biasa aja. Kalau ini bisa nengok pakai ini ya, pakai keyboard ini. Ke arah kiri dia, bawa mana lagi? Mana? Nah, bisa. Ya, itu 360. Kamu bisa lihat nanti kau sendiri di YouTube. Ada, bikin aja video 360 apanya itu. Ini contoh perpustakaan. Di sini kamu lihat ada isinya buku-buku segala macam. Ya, banyak. Kita skip aja ya, karena udah sama aja kayaknya yang di perpustakaan kita ya. Ya, terus nah, kupas skip aja. Ya, jadi pertanyaannya, apa saja yang ada dalam perpustakaan? Apa? Siapa yang mau jawab? Ya, sekarang ini. Ya, apa? Ada yang mau jawab? Ada yang mau jawab ya, silakan. Buku, oke. Selain buku apa lagi? Ada yang mau jawab? Coba, ya silakan. Kaset. Oke, apa lagi? Ada yang lain? Nggak ada? Lemari ya. Oke, lemari. Ya juga ada lemari ya. Mungkin ada kipas angin juga. Mungkin ada AC, kursi segala macam. Tapi ya sebenarnya isinya ya buku, jadi kan dibaca, kaset, kemudian apa ya? Oke. Kita lanjut. Nah, tadi betul ya, ada buku, ada kaset, atau yang lainnya. Kemudian di dalam komputer juga ada yang disebut file. Nah ini, tadi kan udah buku ya, perpustakaan. Sekarang perpustakaannya komputer. Gimana isinya? Ini dia. Kita lihat ya, perpustakaannya komputer. Bagaimana sudah perpustakaan itu? Kamu bisa bahasa Inggris? Perlu bapak terjemahkan? Ada? Oh ada itu ya. Ini bisa dihilangkan loh. Ini kita hilangkan ya. Tadi? Tidak. Itu kita Tepikan lagi ya. We need to make sure that we have the appropriate security clearance. Most Google employees Jadi dia ini mau pergi ke arsip komputer yang besar di Google sana.
kamu pakai Facebook, YouTube, semua video-video kita, segala macam ada di komputer besar namanya data center. Di mana adanya di US, Amerika sana. Ini dia kantornya. Besar tentunya kan? Nah, di sini disimpan semua status kamu, foto-foto Instagram, kamu upload, kirim sana semua. Bagaimana bentuk komputer yang nyimpan itu? Kita sedikit ya. Itu dia lagi ngomong sama itu lagi ya. Ya, sama orang ini ya. Ini gimana ini katanya? Noah namanya. The systems of management fleet at Google. Let's take a deeper look at the data center Dia infrastructure minta izin itself. dulu kan, kalau kita ke rumah orang kan minta izin dulu ya. Izin dulu. Welcome inside. Before we can continue further, we need to go through the biometric iris scan. Ya, biometrik. Jadi kalau mau masuk katanya, ya pintu itu di scan dulu, terus malam itu langsung. Bukan pakai paspor ya, pakai scan mata. Jadi kalau matanya beda itu nggak bisa masuk. Nah, itu saking ketatnya keamanan di Google Data Center itu. Yang nyimpan data kamu itu. Nah, itu dia di scan dulu. Baru dia boleh mah. So, ada server. To the data center floor. As you can tell, Nah, we ini have nih. a lot of servers. Ini 1, 2, berapa lah itu? Sampai ke hubungan. Nah, itu lah. Managing all these servers on a Kenapa bisa banyak? is Ya quite a banyak, challenge. karena dia satu demi To utilize a fleet of these tools, such as Port, Colossus, kita and percepat Span, ya. we may be Kawan for ini. customers. Nah ini mbak-mbak, kadang-kadang itu jadi itu ya. Jadi dia nanya gitu. Ini apa nih? Ini tidak bisa digerakkan ya. Kita mau yang ke atas, bawah, ke sebelah kanan. Lalu yang ya. Kamu tahu sakit ketatnya? Kalau kamu pertama itu Google, dijaga sama spam. Jadi kan ini itu kemana-mana ini. Ini kalau macam-macam, kamu coba kabel ini kamu. Ya. Tapi tempatnya security-nya di sana. Nah ini dalamnya ya. Atasnya. This data center connects to all other data centers around the globe. Kalau di pabrik ya begini lah modelnya ya. Ada kabel segala macam. Kalau kamu besok masuk SMK itu ya gitu ya. Masuk SMK, jurusan komputer, magang di mana? Di tempat-tempat seperti ini. All this Google Fiber is Kalau really di useful. jurusan komputer gitu ya. So now you Kalau see besok all ya the compute kita and bicara. networking horsepower required by your workloads in the cloud. Let's take a look at where your data is safely and access our storage. Now later on, data can access. And Nah ini ibu ini yang bertugas menghancurkan data. Jadi kalau menghancurkan data, datanya sorry, dipasang dalam mesin, harddisknya itu kira sampah ini. Itu cara menghancurkan data. Misalnya foto kamu ada yang mau kamu hilangkan, mau kamu hapus, dihancurkan sampai ke mesin-mesin internet. there, we need to cool and power our infrastructure in an environmentally sustainable and reliable way. Let's take a look at how we cool our servers. Nggak ada di ini ya. Tadi ada nggak ada di? Welcome to the and there. We've looked at a lot of Ini ya. Dia udah hancur. Nah itu. Kalau harddisknya itu, kan nggak bisa nyimpen data kan? but it doesn't Tahu end kan? there. Harddisk. We need to cool and power our infrastructure in an environmentally sustainable and reliable way. Let's take a look at how we cool our servers. Nah, kan kita nyimpan data kita di Welcome to the laptop. mechanical Jadi ini equipment. hancurkan. Looks Mau pretty bantu cool, kamu doesn't it? menghancurkannya pakai palu besar. Hey, hancur. Brian, one of our data center Kalau bantu facilities itu technicians. bisa di Hey, recovery. Brian, can you tell us a little bit Bisa more about kamu this? lihat foto macam-macam. Sure, this is the cooling Hancurkan. plant. Ya. One of the data centers that we have on site. So, Nah, yang ini, generated on the server floor. ini Now, let's tempat go move. pendinginan. And that starts right here. Ini in the kamu cooling nggak usah plant. banyak So, nggak tahu ya. basically two loops. Nanti Got the kamu condenser water loop, and we have the process heat up heat. Pretty cool. When we start, and that heat. Udah gitu ya. Jadi intinya dia. Nah ini tadi ya. Jadi seperti rak-rak.
Jadi komputer kita itu ada seperti Rara, ada isinya file-file. Ini semua file semua. Ini ya file foto, videonya si Enin, fotonya Firman misalnya. Firman ya. Atau videonya video gamenya si Bino kan YouTuber ya. Nah, masuk sini semua. Masuk sini semua. Ini kalau ini tiba-tiba gempa bumi terbakar, bumi kok terbakar ya? Gempa bumi hancur ya? Kebakaran baru kan? Bisa juga kalau gempa bumi kebakaran, ya kan? Gempa bumi nih, kompor ada di atas satu lagi hidup, jatuh ke bawah, apa juga? Misalnya, pandai-pandai aja nggak. Ya, jadi kalau ini kebakar, akhirnya apa? Video Reno Rianto ini hilang semua. Nah, fotonya Firman tadi hilang juga. Fotonya siapa itu? Alien juga hilang semua. Nah, itu. Pernah nggak mengalami gangguan di Google? Kalau kamu ngupload ini gangguan, bisa di apa lambat? Nggak pernah ya? Mungkin pernah ya? Nah, itu kemungkinan terjadi karena ada gangguan di sini. Di sini ada, mungkin di sini PLN lagi padam kayak kita ini kan. Nah, gangguan. Sebenarnya sih ya, padam PLN kan. Setengah hari mungkin kan. Oke, jadi itu aja untuk dasar. Jadi file itu dalam sana. Makanya di bukunya itu file adalah isi dalam komputer. Oke. Sampai sini ada pertanyaan. Halaman sini ya. Ada pertanyaan? Ada tentang teorinya? Tentang video ini boleh kamu nanya? Nggak ada? Gimana cara kenalan sama yang itu Pak? Bisa ya? Berapa nomor telepon kantor yang itu sama? Nggak ada? Oke, kalau ada kita lanjut. Assalamualaikum ya KPD. Bapak silakan KPD-nya. 1, 2, pasti belakang. Berada, udah semua? Udah? Jadi kamu dibagi 10 kelompok seperti biasa ya. Karena 9 karena itu cuma ada 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 atau 9 ya. Bapak mau sebetulnya satu ya, tapi gimana lagi ya? Kita keterbatasan saat karena kalau ini ada 26 unit, ya udah kamu masing-masing aja, ada beda kan? Tapi karena ada cuma 9 komputer, ya udah kamu 9 kelompok. Kayak lagi ya, ada 4 ya. Bapak ya. Nah, Bapak jaga sedikit tentang ini sebelum kamu kerja. Ini adalah langkah. Oke, perhatikan nanti Bapaknya. Adalah langkah. Yang perlu kamu kerjakan itu adalah pada halaman 5. Bagian ayo mencoba. Oke, mencoba. Dan silakan nyalakan komputernya katanya. Silakan nyalakan komputer. Ya, sambil menunggu dia nyala, kamu perhatikan lagi, lanjut. Kamu ikuti aja di sini. Udah ada langkah-langkahnya. Ini ke bawah, aktifkan buku Explorer katanya kan, lanjut lagi. Nah, ke ini apa ya? Nah, ini bahan praktek ini sudah Bapak kopikan di komputer kamu yang kemarin itu. Jadi tinggal kamu jalankan saja, kamu ikuti aja. Nanti buka di sini ada namanya folder utama ya, folder utama. Kemudian dalam folder utama ini ada berbagai macam files. Nah, ini dia. 1, 2, 3 sampai 9 maksudnya. Nah, ini namanya files. Dan seperti contoh kamu pegang kartu-kartu itu ya, itu files. Ini adanya dalam folder utama. Jadi tugasnya nanti adalah pindahkan dari folder utama ini ke folder-folder khusus sesuai dengan jenisnya. Misal, data siswa ini yang tipenya SLS ini, apakah tipenya? Ekstensinya kan XLS. Apa tipenya? Apakah dia dokumen? Apakah dia video? Tidak tahu? Tidak tahu? Yang tipe yang ekstensinya XLS adalah
Apa? Ya coba apa ya? Kamu nggak adil. Siapa yang mau coba? Kamu mau aku? Ya siapa? Apa? Dokumen. Ya bagus ya. Kamu tahu dari mana? Dengar nomor ini. Ada di bukunya? Ada ya. XLS adalah tipe dokumen. Berarti nanti kamu bikin satu folder lagi di sebelah folder utama ini, namanya folder dokumen. Nanti daftar siswa ini kita pindahkan kepada folder dokumen dan seterusnya. Jadi di tugas ini kamu ada 3 folder, yaitu folder dokumen, folder gambar, dan folder video. Jadi semua file yang ada di folder utama ini kamu cek. Kalau udah ditengok, langsung pindahkan sesuai dengan yang ada 3 folder ini. Misal, dalam folder utama ini ada dokumen. Semua dokumen di sini masukkan ke folder dokumen. Kemudian semua file gambar yang ada di utama ini masukkan ke folder gambar. Dan semua file video yang ada di folder utama ini masukkan ke folder video. Itu maksudnya mengelompokkan. Kamu kelas berapa? 1 masuk ke kelas 7. Juga masuk kelas 7. Gitu maksudnya. Ini kan kelas besarnya nih, folder utama ini belum dibagi lagi, ini aula nih. Aula kita. Nanti bagi lagi masing-masing masuk pada kelasnya masing-masing. Gitu kan? Kita masuk. Nah, tugasnya selain bekerja ini adalah mengisi ini tabel 1 halaman 11. Coba cek kalau 11 tugas kamu nih. Ini nanti mau periksa ya, siapa yang ngerjakan, siapa yang tak nampak. Ini tadi, nah ini 9 file ini adalah isi folder utama. Kamu buat dulu ekstensinya apa? Ekstensi itu kan titik akhiran itu kan, titik mp3, titik pdf, ya kan? Itu ekstensi itu. Kalau yang daftar siswa titiknya apa tadi? Titik XLS. Nah, teruskan sampai 9. Setelah itu, baru kamu isi lagi di folder dokumen apa aja yang dari sini, dokumen mana aja. Misalnya nomor 1 data siswa, ya tipenya XLS. Nomor 2 apa lagi yang di sini selain data siswa ini yang dokumen? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Selain apa? Nomor 1 ini dokumen nggak deh? Nah, apa? Nomor 1 apa? Yang 5 cm 2012 MP4 video. Nah, berarti maksudnya kemana? Nah ini. Isinya sini. Nah, yang ini masuk ke 5 sini kan? Ya. Udah ngerti yang ini isinya? Ya. Ada pertanyaan? Ya silakan. Gak apa ya, boleh. Yang keras boleh. Yang udah buat apa? Tadi. Ya udah apa ya? Yang kosong aja. Teruskan aja. Isi juga berarti dokumen yang mana aja, video yang mana aja, gambar yang mana aja, suara yang mana aja, ya. Setelah itu pengelompokan, kamu sekarang baru coba aplikasi. Kita buktikan kalau file data siswa itu aplikasinya apa, pengolahnya, gitu ya. Itu nanti buktikan di sini. Ada langkah-langkahnya itu. Kemudian nanti kamu isi yang tabel 13. Sekarang buka tabel 13. Halaman 13. Jadi ingat, ini tabel kedua, yang tadi harus kamu isi, yang ini juga harus kamu isi. Gimana cara ngisi yang ini? Gampang. Perhatikan nama file, ekstensi, jenis file, percobaan 1, percobaan 2. Percobaan 1 ini, misalnya, daftar siswa kita buka dengan Excel. Kalau dia sukses, berarti bikin sukses. Sukses itu apa? Dia bisa tampil, suaranya terdengar, videonya berjalan, datanya isinya nampak, itu sukses. Kalau error itu tampilannya begini. Mana tadi ini? Halaman berapa tadi? Ini. Ya, ini error namanya ini. Atau kalau buka video dia nggak mau jalan, rusak, itu error. Kalau buka suara dia nggak terdengar suaranya, itu error. Itu masih error ya. Itu maksudnya error. Jadi, coba dulu data siswa ini. Coba buka di aplikasi Excel, buka atau enggak? Kalau buka dia berarti bikin sukses. Kalau dia gagal buka seperti ini, berarti dia bikin error. Lanjutkan nomor 2. Untuk tugas jaringan komputer Rido 83 Doc, coba buka dengan Excel dulu. Ikuti ini Excel dulu.
Kalau dia terbuka berarti bikin sukses. Kalau dia gagal buka dari Excel berarti bikin bagus. Kemudian percobaan duanya gunakan Microsoft Word. Buka lagi dengan Microsoft Word yang tugas Rido ini. Kalau dia masih mau terbuka bukan tugas sukses. Kalau dia gagal buat error sama aja. Sampai 3 file. Jadi nggak banyak-banyak ya. Kamu kebanyakan sampai juga 3 sini. File ketiga adalah CMS kelas 9. Ada di folder juga. Uji juga dengan PowerPoint dan aplikasi Excel. Yang mana yang mau dibuka? Itu ya, nggak susah ya. Kemudian bisa? Ya, di sini ya. Kalau ada waktu nanti kamu boleh salin juga ke buku catatan. Itu untuk pelajaran kamu. Kesimpulan kamu ya. Ada pertanyaan? Nggak ada? Nggak ada? Kalau nggak ada silakan dipraktik. Lama-lama ya, dikasih waktu 15 menit. Coba bebas ya. Iya, boleh. Ada sini ya, dingin ya. Panas. Jadi sebelum menguji aplikasi, kelompokkan dulu ya, baru menguji aplikasi. Jangan dibuka file itu, tapi kamu pindahkan aja. Gimana cara pindahkan file? Sama kayak pindahkan folder. Kita ulangi di sini ya, kamu kesulitan. Masih ada yang kesulitan rupanya ya. Kita ngulang aja. Apa ya? Belakang jelas di belakang. Apa ya? Oh, ininya agak ini. Apa kamu guys? Ah, apa nih? Kita kan main aja nih. Apa ya? Main aja. Ya, nampak kan? Nampak Laura. Masa? Nampak Adi? Nampak? Apa yang nampak? Dinding, nampak dinding? Dindingnya nampak juga? Kayak apa namanya? Tadi mau praktek gitu ya? Cara pindahkan ini ya? Oke. Misal. Nah ini ya. Nah ini ya. Buka folder utama. Nah ini kan. Ini namanya folder utama.
kalau kita kembali ke belakang, kita buka folder dokumen, ya kosong. Sekarang kita pindahkan folder utama ini, maunya enak 2 layar ya, C 2 layar ya, 1, 2, biar lebih gampang kamu. Nah, ini namanya kayaknya 2 layar, tapi kamu bisa enggak? Nah ini ya 2 layar, nah ini dua jendela ya, 2 jendela. Karena gini kalau dia punya. Apa aku ini? Nah ini folder utama, ini folder ini utama, ini isinya utama itu, ini isinya. Kita mau pindahkan yang dokumen lah, ini sesuai ini. Pindahkan ke folder dokumen, ya kan? Gitu ya. Caranya gimana? Klik kanan di sesuai ini, ada di apa itu? Ya kan? Kemudian cut, kemudian klik kanan di dokumen, kemudian paste gitu ya. Nah itu, jadi dia pindah dari sini ke gitu ya. Semua kamu pindahkan. Dokumen yang mana lagi? Yang ini misalnya, ini dokumen nih, dokumen. Misalnya gitu ya, pindahkan semua. Nanti baru coba aplikasinya. Ini pindahkan dokumen. Nah, gitu kan? Nah, sekarang ini utama ini udah nggak ada lagi di sini CMS, sudah pindah tuh. Nanti setelah ini baru kita tes aplikasi satu-satu dulu kerjanya. Lihat, sekarang mulanya. Oh ya, kenapa? Nggak ada. Sudah pindah. Lalu fokus. Oh, juga enggak. Nggak ada juga. Nggak ada juga. Kamu ada juga. Oh, ada ya, ada. Saya ada bang, ada. Dengan klik ganda, ini, ya, oh iya. Nah ini sudah di, itu dokumen mana? Selain yang di antara itu mana dokumen? Mana yang file itu dokumen? Ya, silakan, Kakak. Ya, pas. Apa? Enggak. Baterai nanti. Obat. Kita lagi ambil. Ini. Mana yang bisa? Yang praktek kita mana? File praktek, file bahan praktek representasi file mana dia pembuatan? Iya. Delete. Coba lagi. Ya, bentar. Ya, gimana? Coba. Gimana? Bukan ini kan? Ini ngapa jauh lagi? Itu folder utama. Buka file folder praktek. Kan klik drive D dan klik folder praktek. Klik aja. Tetap. Ya, dia udah. Coba praktek. Udah siap? Ini? Siap. Dari situ kabelnya?
Oke, bagus. Oh iya. Bros. Bros. Bentar ya. Bros. Ya. Terus Microsoft Office cari M bawah yang sebelah ini. Nah, M. Ya. Microsoft Office. Mana? Iya betul. Klik. Oh, Office 14. Ya. Nah, cari yang X. Excel di bawah warna hijau. Jadi suruh buka ke Excel ya? Ya, Excel dan Excel bawah. Terus ke bawah. Ada belan. Oke, pilih. Pilih dulu. Ya, oke. Nah, mana hasilnya ya? Dan mau buka pula. Itu dia di bawah tuh. Apa sih? Di bawah. Itu bawah. Bawah. Oh, ini. Bukan, itu yang warna sebelah merah tuh, mana tuh? Ah, itu klik. Apa katanya tuh? Iya, itu tampilan error. Error gitu. Bagus ya. Ya. Bukanya gimana cara buka? Pakai satu aja, tap di folder itu. Ya. Itu cara buka ya. Coba ini. Arahkan kiri kursor. Nah, itu cara buka folder. Ya kan? Bukan kanan bukan kiri ya. Kalau kiri juga bisa. Ini kiri kan? Ya, 2 kali kalau double klik namanya. Nah, sekarang apa di sini yang ini? Buka folder di ganda. Itu maksudnya kan tadi kan double klik ya. Ya. Terus katanya perhatikan folder utama. Perhatikan ada folder utama kan? Nah, ya kan? Ada folder utama. Lanjut. Dalam folder utama dapat file-file yang akan dikumpulkan. Kita menemukan ini gimana caranya? Kita buka folder. Ini masih di bagian saya buka ini folder utama itu. Mau coba buka folder tadi? Ya, terus sebentar kamu belajar lagi. Dah, sekarang udah ada nih kelihatan ini sama nggak itu? Sama aja kan ya. Ya, lanjut buat lagi. Buat folder baru di sebelah folder utama. Misalnya folder dokumen. Caranya adalah klik kanan di area 1. Klik kanan di area titik kosong di sebelah folder utama. Ini kan nggak folder utama, kembali lagi. Klik ini. Satu tingkat ke atasnya. Ini laci-laci nih, dalam laci itu. Nah, itu masuk. Klik ke atas sedikit, satu aja. Ya itu. Nah, ini kosong namanya ini. Area kosong ini, klik kanan. Nah, ya, apa lagi katanya nomor 2? Baca. Klik new. Yang mana yang new? Ya, apa lagi nomor 3? Klik folder. Ya. Oke. Kemudian ketikkan nama folder lo. Nah, kamu langsung kamu ubah nama foldernya. Klik kanan. Rename kalau nama folder. Rename itu ubah nama itu. Nah, apa namanya? Folder dokumen. Ketik folder ketik. Ya. Nah, gitu. Folder dokumen. Teruskan nanti ya. Teruskan. Kalau udah jadi folder dokumen, enter aja, enter. Nah, jadi dia kan save. Lanjut. F. Pindahkan file jenis dokumen yang ada di folder nama. Ya, coba baca.
Ya, buka dokumen. Buka utama. Utama dulu kan? Buka utama. Buka utama. Ya. Klik double. Nah, apa katanya? Nih, klik kanan. Gimana klik kanannya? Sesuai klik kanan. Apa lagi katanya? Nomor 2 klik. Cut. Bukan bahasa Inggrisnya ya, jangan cut ya. Itu bahasa kita. Cut. Terus apa katanya lagi? Poin 4 selanjutnya buka folder dokumen. Di dokumen dulu. Kita ke dokumen, ini masih di utama, kita ke dokumen dulu. Balik ke atas balik. Ini satu tingkat. Buka laci atasnya. Ya, laci besar. Nah itu, belum tahu? Dokumen. Lihat, gimana cara buka? Nah, sini, ya kan, betul kan? Sini, baru klik kanan pas. Area kosong klik kanan. Pas. Sehingga dia berpindah. Nah, munculnya ini ada di folder dokumen. Di folder utama nggak ada lagi ini, sudah dia pindah. Coba kita buktikan. Lihat nanti lagi. Masuknya utama lagi. Ada nggak situ siswa lagi? Masih tidak ada. Ada nggak? Nah, itu namanya minta. Oke, kasih call ya. Ada pertanyaan lagi? Nggak ada. Ada pertanyaan? Ya. Coba klik this PC aja. Nah, kan tadi buka itu double click ya. Nah, buka. Jika coba. Ah, nampak jika. Ini kan? Iya. Mana? Ini ada ini, buka ini. Ini yang folder pertama. Folder utamanya. Itu isinya, ini dia punya. Sama kan? Tuh. Apa lagi? Gua folder baru folder utama, isinya folder dokumen. Jadi folder utama, balik ke tingkat ini laci. Kita laci WhatsApp. Ini laci WhatsApp ini nama laci dia ini sih. Sekarang tambahkan katanya di sebelah pertama folder baru. Klik kanan yang kosong. Klik sini. Ini ada kosong. Baru apa? Klik. Ketika folder klik. Folder. Ketik nama folder folder dokumen. Hapus nama. Folder dokumen ketik. Ini folder kita di bawah. Nah, mana hilang Pak? Kamu kata tadi. Bye-bye. Mana di mana di kita? Folder dokumen. Ya. Tidak ada aja. Bacain. Kamu gini. Nah, ini. Motor, buka bisa komputer udah, buka dokumen udah nih. Buka folder utama udah, di sini kamu nih, sama kan? Ini. Suara ya. Lanjut, bikin folder baru sebelah utama, misalnya folder dokumen. Balik ke atas lagi, angka. Bisa. Nah ini, klik kanan di sini. Nah,
Coba lagi. Coba lagi. Nah, klik kanan di area yang penting. Nomor 2 klik. Klik. Nyong. Nomor 3 klik. Nah, nyong. Ketik lagi dulu. Tiga klik. Yang tadi ya. Nah. Ya. Kan. Langsung ketik. Lokal. Enter. Dah. Coba lagi. Play lagi. Pindahkan ke dokumen yang pertama. Misalnya, koordinatnya adalah Bisa dia mana nih? Dia. klik kanan pada sesuai. Dapat nih. Nah, Tak dulu. sekarang dah klik cut. Nah, itu yang namanya ya. Lagi terus 4 selanjutnya buka pada dokumen. Nah, klik kanan paste pada rekomendasi. Klik kanan sini selarang aja. Pas. Oke, paste kanan paste. Nah, kita dari utama dulu. Ini kamu buktikan. Kita lagi ke atas besar, satu lagi. Kita buka ini. Nah, itu aja. Pak, Buat terus kayak gitu. belum pulang ya? Belum pulang. Ya. Kamu kan kelas spesial. Lanjut. Ini Kelas sebentar lagi. Siap? ini ada dulu semua. Ya, ini di sini. Ya. Bagus ya. Mana? Pasti mau percobaan. Jangan. Oh, yang kedua. Kemana yang laki-laki lambat? Udah jadi pak. Dari sini itunya, itu kosong pak. Isi juga. Saya merasa kesulitan saat mau Dani. Ya. Nanti kamu isi juga selain yang buat tebel tadi, kamu isi juga yang ini ya. Tebel terakhir ini. Tadi aku bilang. Ya, ya. Ini mana? Enggak, ini. Isinya apa itu? Itu adalah refleksi. Refleksi ini isinya adalah kamu sulitnya ngapain? Saya kesulitan memahami file, saya kesulitan buka video, saya kesulitan buat ini terus lihat ya. Saya gitu ya. Dokumen ya. Kiri kanan. Udah, lagi udah. Siap. Oh lagi ya. Siap. Udah, belum.
Ya. Nah, Kak. Nah, ini apa nih? Ini kan 5 cm nih. Ini siswanya apa tadi ujungnya nih? Titik XL. Nah, lambangnya kok juga ada di titik P. Pasti kalau ini Oh, di file kamu itu ada. pasti. Sini kan? Sini. Kalau dokumennya baca aja, bukan siswa. Apalagi selain itu? Nah, isi. Pak, ini juga. Ya, silakan dulu. Sekarang tolong geser sedikit. Tapi bukan dokumen yang tulis ini, yang tulis fakta dokumen ini. Lagi. Ada. Kalau yang ada di buku tadi. Iya di sini harus kosong. Sini aja, sini. Siapa lagi? Apa tadi? Udah ya, oke, bagus. Ya, dua lagi Apa? cari. Tanya apa tadi, Pak? Buka lagi. Utama. Dia apa? Itu masuk ke dokumen atau bukan? Ada ya? Iya, betul. Klik kanan juga sama. Klik kanan bawah. Ya, new ya. Iya. Oh, dua sama ya? Oh, yang terakhir enggak itu. Yang terakhir itu kalau ada waktu lebih kita. Kalau kamu tuh ya, tinggal curhatan kamu lagi. Itu curhat ya. Beda, yang sebelahnya kesulitan, yang sebelahnya enggak. Oh iya, waktunya udah habis ya. Ya, silakan matikan komputernya. Ini. Iya, matikan komputernya. Balik. Belum balik. Iya, matikan. Mati. Ya, kalau udah tolong belum satu orang presentasikan. Elin. Coba dulu. Balik.
Tahu lah yang lagi tadi. Nah, di sini ada pendek. Oke, masuk kamera. Kamera. Iya. Kameramen. Action. Sini aja, Lin. Paham. Apa ya, teman-teman ini? Ya, kita tambah lagi. Nah, tabelnya yang di ya, silakan. Yang lain berhenti sambil perhatikan ya. Parkirnya udah, parkir depan jangan nyender. Oke. Ya, ceritakan ya. Saya bagi, misalnya kan, saya melakukan pembagian file dari folder utama saya bagi menjadi untuk file data siswa saya pindahkan ke folder dokumen, kemudian file ini saya pindahkan ke folder ini, file yang ini saya pindahkan. Oke. Terus setelah itu nanti kamu juga silakan ya atau ke oke ya. Setelah kami percobaan, file nomor 2 ini saya buka dengan Excel, ternyata dia berhasil tergagal. Kemudian kami coba lagi dengan Word, dia berhasil tergagal itu. Kemudian yang ketiga kami coba dengan PowerPoint, dia berhasil tergagal. Gitu. Oke, baru sampaikan curhatan kami. Oke, silakan. Perhatikan sebentar temannya, presentasi sebentar. Ini apanya? Di sini ada sebuah tabel. Tabelnya dari folder pertama disuruh memindahkannya ke folder Nanti. lain. Terus? Berlari ke folder dokumen, video, gambar, dan suara. Jadi saya memindahkan mulai dari folder utama ke folder dokumen. Yang pertama daftar isi, kedua presentasi CMS kelas 9, ketiga buku siswa prakarya semester 2, dan keempat tugas jaringan komputer Nido kelas 8 dengan ekstensi nilainya daftar siswa XLS, presentasi CMS kelas 9 DPT, buku siswa prakarya kelas 2 PDF, tugas Hati-hatian ya kamu ya. tugas jaringan komputer Begini kamu. Nido kelas 8 DOC. Lalu saya juga pindahkan dari folder utama ke folder video dengan 1 C.JM 5 DCM D2012 dengan ekstensi filenya DMP4. Kedua, video 1 rekaman konvensional dengan ekstensi filenya MP4. Lalu ada juga folder gambar, 1 lambang pramuka seluruh dunia yang ekstensi filenya DPE, 2 Pokemon Go ekstensinya ITLMB. Yang kelima ada juga folder suara yang hanya ada terdiri dari 1 file, yaitu Meli Voice dalam dengan ekstensi file MP3.
ini gantian? Ada yang mau presentasi yang ini? Enggak? Ada? Enggak ada? Ada? Teman-teman buka halaman 13. Silakan buka halaman 13. Silakan. Di bawahnya ada sebuah tabel yang kita melakukan percobaan. Saya langsung saja kita langsung ke nomor 2, yaitu nama filenya tugas jaringan komputer Windows 11 Advance 3. Ekstensi filenya DOC, filenya men. Lalu di sini meminta kita melakukan percobaan membuka Perhatikan. Excel dan membuka menggunakan Microsoft Word. Setelah kami melakukan percobaan terhadap Microsoft Excel, ternyata tidak berhasil atau gagal. Tapi ketika kami menggunakan Microsoft Word, ternyata sukses atau dapat dibuka. Lalu pada halaman 14, yang nomor 3-nya, ini ada file baru yang kami bisa melakukan percobaan terhadapnya, yaitu presentasi CMS kelas 9 dengan ekstensi PPT Technical Document digunakan Microsoft PowerPoint dan Microsoft Excel. Saat kami melakukan percobaan membuka presentasi CMS kelas 9 menggunakan Microsoft PowerPoint, ternyata berhasil. Kami sukses membukanya. Lalu ketika kami gunakan Microsoft Excel, ternyata tidak berhasil atau gagal. Terakhir berefleksi. Nah ini curhatan ya, curhatan kamu. Ini kamu coba tanya dulu ya, apa aja curhatannya? Setelah mempelajari Saya nanya ke Bapak. Ya. Setelah mempelajari grup D presentasi file, Ya. saya melakukannya, saya merasa kesulitan. ya. Saat komputernya error, saat mencari file, Error maksudnya ya. keterangan petunjuk yang disediakan kurang jelas juga saya tidak paham. Oke kan kurang jelas ya. Terus yang di Kelebihannya. ya ada kelebihan. Ya, ada. Saya merasa senang mempelajari representasi file karena saat mempelajarinya saya mendapat pengalaman baru tentang komputer yang belum saya ketahui. Oke lagi. Itu aja ngomong banyak. Tangan lo. Jadi kurang jelas berarti menurut mungkin ini ya. Bapak ya. Itu kan boleh jujur aja ya nilainya. Kurang jelas tuh bukunya, mengerti ininya boleh ya. Oke bagus. Oke. Kita berikutnya. Ya, kita ambil kesimpulan ya. Kesimpulan. Jadi kesimpulannya, file apa itu file? Tadi apa yang disimpulkan? Ada nggak disimpulkan dari kamu dari pusing-pusing tadi itu? Kemarin, ada nggak? Apa itu file? Akhirnya kamu simpulkan. Ada nggak? File laki-lakinya agak sampai aja Mbak Kisi enggak itu kan namanya. Tapi yang mungkin kamu ini ya kurang fokus mungkin. Ada? Apa itu file? Enggak ada. Ayo sekalian, apa itu file? File adalah isi dalam komputer yang diolah dan dihasilkan komputer. Iya, itu file ya. Artinya dia isi dalam komputer, bisa diolah komputer, dikurangi, tambah, dia hilangkan, dia hapus dan sebagainya. Ya. Kemudian, ya, ada kesimpulan lain? Nggak ada? Oke. Kalau sudah, kamu kerjakan latihan. Sekarang juga? Banyak tuh mau. Enggak, cuma satu soal. Oke. Silakan buka bahan aja, mana ya bahan aja Bapak? Ada sama kamu adanya. Yang tadi yang halaman terakhir itu. Ya, 5 soal di buku ada di bawah. Itu aja kok. Kasih aja, Pak. Ya, itu aja. Di situ aja tulis apa jawabannya, lingkar itu silang.
3 hari aja. 3 hari. Oke, Bapak kasih waktu 5 detik. Nah, 10 detik. Ini namanya Masih kelompok ya. Oke, silakan buat nama kelompoknya nanti ya di bawah rangkaian itu. Kemudian isi jawab uji pengetahuannya. Ingat waktunya nggak lama, kita mau Balik. Balik. Tunggu balik. Tunggu sakit. ya makanya jangan lama-lama. Oh, ada beda. Cepat tuh. Video kok balik. Bapak sambil nilai ya. Nilai sikap kamu. Ambil nilai juga yang keterampilan tadi. Oke ya. Ya, Jangan suara dulu, sabar. Di antaranya siapa nih? Dari samping buku ini. Ini pengertian sampai tadi. Yang selesai tadi ngetes file berapa orang sama pakai aplikasi kelompok ini? Selesai. Aku aja nggak selesai, nggak usah selesai. Kamu yakin selesai? Buka ini, buka Excel sampai apa? Kami minta di belakang. Ambil lagi. Silakan cek lagi. kelompok gua nih, Pak. ini Ya, buat di kertasnya itu. Sudah? Ya, silakan di temennya ya. Temennya. Kita lihat sama-sama, kita kasih konten teman-teman. Hello guys. Studio Dela ya. Studio Dela. Ukur nanya Sudirman. Iya kan? Mirip kan? Ukur. Helen ya. Helen siapa orang perempuan? Zara Yasmina Sipa. Dulu ya, siapa? Dulu baik. Siapa Resya Om? Oh, Asal Putri. Pak, siapa? Siapa?
Pak, Iya, siap. iya bentar, bagus. Siapa tuh? Siti Nur. Siapa sebelahnya? Samantha. Siapa? Peras? Pera. Siapa yang belakang? Railia. Railia. Kamu kan Railia nih? Kamu. Apa nggak hafal nama ini? Railia Fama. Iya. Siapa namanya? Tora. Tora apa? Sebelahnya? Suci. Taufika. Oke. Kelompok file semua ya. Udah? Pak, udah, Pak. Oke. Oke, kita periksa sama-sama. Nomor 1 jawabannya ini ada soal mudah. Sabar. Ya. Nomor 1 jawabannya adalah A. Oke. Kalau betul checklist, kalau salah jangan checklist. Nomor 2 jawabannya adalah B. 3 jawabannya adalah D. 4 B. 5 D. Nah, silakan. Satu soal nilainya 20. Silakan menjumlahkan kali 20. Kali 20. Kali 20 ya. Nah, kelompok berapa? Ya, berapa? Siapa aja tadi? Bella. Bella, Pak. Bella. Terus Bisa. namanya ada di situ. Ada. Kelompok nanti ya. Oke, silakan kumpulkan KPD-nya untuk penilaian. Ya. Ini dia, coba. Ada nama kan? Ya. Gue dulu jangan tergerak lu. Nah, sekali lagi. Apa dia, Sok? Ya, itu ya. Maksudnya balik ke sana. Kamu mau masin? Kamu kasih? Dampak, Pak. Jadi kalian udah makan belum? Boleh, Pak. Bentar, ini mau selesai. Woi, masih enak. Ya, jadi itu ya. Pembelajaran kita sebetulnya ya besar. Jadi itu ya kita apa? Astrid, tunggu Astrid. Apa gunanya kita belajar tadi representasi file seperti yang teman-teman bilang? Itu menyelesaikan masalah-masalah pengolahan file dalam komputer ya. Jadi
dalam komputer itu gimana? Sama seperti kamu ngolah lemari kamu di rumah itu harus rapi. Dalam komputer juga harus rapi. Nah itulah kenapa perlu kita ketahui cara mengolah file, ya. Gimana letaknya yang bagus, gimana membentuk folder-folder yang sesuai, kita belajar. Nah itu untuk menyelesaikan masalah file yang berantakan di komputer. Jadi kembali lagi ke tujuan pembelajaran tadi. Bapak, apa namanya? Kenapa udah lapar kali? Ya ini ya. Kembali lagi ke laptop. Laptop lah. Ya ini yang tadi ya. Apa tadi Bapak? Kelas bentar ya, ada gangguan sebentar. Ada yang mau pulang duluan? Nggak apa? Ya. Kalau di kelas berapa kan free gitu. Ada? Ya, silakan. Silakan. Memang balik betul. Pak, kami balik, Pak. Saya ada. Balik, balik sembarangan gitu nih. Engkau paling. Awas. Kau ini saya aja wes. Tapi setia kok dan. Jadi itu ya. Jadi nggak tahu yang dari 5 ini kamu dapat berapa? Harusnya 5 ini ya kamu bisa. Tapi mungkin kamu bawa pulang keluar dari sini mungkin cuma 3. Tapi nggak apa-apa. Tinggal daripada nggak dapat sekali ya. Ya ada yang bisa ini, ada yang lengkap mungkin tadi ya semuanya. Jadi gitu, setiap pembelajaran seharusnya kita gitu ya, ada target, terus ada yang mau dicapai itu apa. Kemudian nanti setelah pembelajaran ini, apa yang mau kita peroleh, itu target. Dia harus kita dapatkan pada saat kita praktek dan belajar. Karena kalau nggak ada yang kita peroleh, ya sia-sia aja, capek aja, gitu ya. Untuk berikutnya kita mungkin masih yang ini juga, soal dalamannya lagi. Mungkin kasusnya beda lagi nanti, soal-soal dan tabel-tabelnya itu. Tapi mungkin masih berkaitan dengan belajar tentang representasi file, karena masih banyak yang belum lancar yang sebelah sana itu ya. Ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan? Nggak ada, oke. Siapa dulu? Kalau gitu kita tutup aja. Ya? Silakan. Perhatian flu-nya. Siap, gerak. Hormat, gerak. Tegap, gerak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan buat. Pun salah. Pak. Bukan kita kan? Pun tadi kembali. Balik sudah. Parah. Masya Allah.
Iya Pak, makasih banyak Pak. Temankan kan. Ada dosen. Ada dosennya dong Pak. Adalah. Ini di mana tadi? Saya terkasih masih panah itu Pak. Itu nggak sih? Nggak itu peraganya ya. Ini Itu saya pas.